Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan masuki materi baru, yakni morphological process. Jadi proses morfologis itu dalam bahasa itu dibagi menjadi dua, yakni ada yang disebut dengan inflection dan ada yang disebut dengan word formation. Inflection itu dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan declension dan ada yang disebut dengan conjugation. Jadi declension itu berupa noun inflection, adjective inflection, dan determiner inflection. Dengan conjugation itu merupakan istilah untuk verbal inflection. Nah, proses infleksi sendiri itu melibatkan dua hal. Yang pertama itu base form itu yang berupa free morph, ya. Dan kedua itu morphological process, atau proses morfologis, ya. Misalkan contohnya di sini kita punya 4 kata, ada walked. Nah, di sini ada dua morph, bound morph dan free morpheme, walk dan ed. Nah, ini disebut dengan concatenation, ya. Nah, terus kedua itu mouse, jadi berubah menjadi mice bentuk pluralnya. Ini disebut dengan vocalic change. Terus ada go, berubah menjadi when bentuk past formnya. Ini disebut dengan suppletion, ya. Sedangkan ada juga gabungan dua proses inflection, yakni say menjadi said. Nah, ini adalah merupakan gabungan dari concatenation dan vocalic change. Nah, selanjutnya word formation. Nah, word formation itu terdiri dari dua, yakni derivation dan compounding. Dan nanti pada slide selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu perbedaan antara inflection dan derivation. Nah, derivation ini melibatkan dua proses juga. Yang pertama melibatkan base form dan proses morfologis. Jadi sama dengan inflection tadi juga melibatkan base form dan proses morfologis. Selanjutnya ada compounding. Compounding ini juga melibatkan base form dan juga ditambah dengan base form. Satu proses penambahan base form. Jadi ini antara gabungan antara base form dan base form yang lainnya. Nah, mari kita lihat bagaimana perbedaan mendasar daripada inflection dan derivation itu sendiri. Pertama terletak pada productivity. Yang kedua, stability of word class. Yang ketiga, stability of stress pattern. Yang keempat, semantic transparency. Mari kita bahas satu-satu. Bagaimana productivity? Jadi productivity itu a process applies to all members of the class. Nah, inflection itu merupakan salah satu yang full productive. Sedangkan derivation itu less productive. Nah, misalkan saja contohnya verb, ya. Verb. Ini contoh daripada inflection, ya, verb. See menjadi saw, put menjadi put, rain menjadi rained, walk menjadi walked. Jadi ini full productive, jadi berubah semua, ya. Mari kita lihat yang derivation. Misalkan perubahan dari verb ke noun. Walk menjadi walker, make verb menjadi maker. Sementara sim verb menjadi simmer. Nah, ini tidak benar, incorrect, ya, incorrect. So, jadi perubahan-perubahan seperti ini jadi tidak terus-menerus sama. Nah, ini yang disebut dengan less productive. Beda dengan inflection, jadi dia fully productive karena perubahannya semua sesuai, gitu. Nah,
Selanjutnya cirinya ini stability of word class. Jadi maksudnya di sini bagaimana perubahan kelas kata. Inflection does not change the word class. Derivation may do so. Nah, artinya inflection itu tidak merubah kelas kata, sementara derivation ini merubah kelas kata, tapi bisa juga tidak merubah kelas kata. Nah, misalkan kita lihat contohnya dari verb, ini contoh yang inflection, ya. Verb menjadi verb make menjadi makes, terus making ini present participle, made ini past formnya. Jadi semua ini bentuknya verb dan tidak berubah meskipun ada perubahan-perubahan struktur gramatika. Nah, jadi tidak berubah. Mari kita lihat yang derivation. Verb menjadi noun. Contohnya act, or menjadi actor. Jadi dari verb menjadi noun. Terus ada enable, dari adjective menjadi verb. Terus boyhood, noun menjadi noun. Nah, ini yang disebut dengan may do. So artinya bisa juga tidak merubah, ya. Terus ada unhappy, dari adjective menjadi adjective. Jadi ciri daripada inflection ini dia tidak mengubah kelas kata, sementara derivation ini bisa mengubah kelas kata, terkadang juga bisa tidak. Itu maksudnya, ya. Nah, selanjutnya stability of stress pattern. Jadi dalam hal ini inflection does not change, sementara derivation may change. Ya. Mari kita lihat, ya. Contohnya standardized menjadi standardized. Jadi tidak ada stress pattern. Standardized, ya. Terus standardizing. Nah, sementara untuk di derivation dari verb menjadi noun, standardized menjadi standardization. Nah, jadi ini ada stress pattern di sini, ya. Apply menjadi applicable. Nah, jadi ini ada stressnya. Di perubahan posisi stress untuk kata tersebut. Nah, ciri selanjutnya yakni semantic transparency. Inflection ini semantically transparent, sementara derivation less transparent. Maksudnya seperti apa? Jadi semantic transparent ini dalam artian verb, ya, meskipun perubahannya signifikan, misalkan bentuk-bentuk ada penanda past formnya berbeda-beda, dia itu tetap menjadi past atau past participle. Ed ini misalkan, ya, ed ini ya bisa menjadi past form, bisa juga menjadi past participle. Sedangkan derivation ini less transparent. Maksudnya apa? Ya, contohnya misalkan verb ketika ditambahkan dengan ion, the act of verbing, misalkan destruction, standardization, tapi jika di kata yang lain commission, tidak bisa, ya. Television juga tidak bisa, tidak merepresentasikan the verb of verbing, the act of verbing. Sorry, dia tidak merepresentasikan the act of verbing. Nah, itu maksudnya di less transparent, ya. Nah, kita beranjak ke compound, ya. Compounding refers to a word formation process that involves at least two basic forms. Jadi compounding ini merupakan proses pembentukan kata yang melibatkan paling tidak sedikit dua, ya, base form, ya, dua leksin. Contohnya schoolboy. Jadi schoolboy ini dalam compounding ini itu ada disebut dengan head dan ada disebut dengan modifier. Jadi head dan modifier. Ini intinya, sedangkan modifier ini merupakan penjelas daripada head, ya. Mari kita lihat strukturnya dari segi kategori. Ini merupakan noun. Jadi schoolboy ini merupakan noun, dan disebut dengan noun phrase, ya. Nah, dari segi gender pertama plus human, ya, karena ini merupakan
Baiklah kita lanjut ke compound. Di compound itu merupakan word formation process, proses pembentukan kata yang meliputi minimal 2 basic forms. Compound ini biasanya memiliki head. Contohnya misalkan schoolboy. Di schoolboy ini headnya biasanya head dalam compound itu biasanya ada di kanan atau di depan. Contohnya schoolboy. Boy di sini sebagai headnya, school di sini sebagai modifiernya. Nanti kita lihat lebih lanjut tentang schoolboy. Secara kategori dia masuk sebagai noun, noun phrase. Dari segi gender dia itu human and plus animate. Dari segi inflection itu number, karena ada juga schoolboys, ya. Terus dari segi syntactic case-nya itu genitive, ya. Nah, ada juga head yang mana posisinya ada di depan, misalkan mother-in-law. Jadi di sini mother ini sebagai headnya, in-law ini sebagai modifiernya, ya. Jadi ini headnya ada di depan, sedangkan ini, ya, ini headnya ada di belakang, sedangkan ini headnya ada di depan. Ya. Terus secara kategori gimana? Dia juga noun, gender plus human plus animate, inflection, number, ada juga mothers-in-law, ada ya. Terus ada syntactic case-nya itu genitive. Oke. Nah, dari segi meaning, compound itu terdiri dari dua. Ada yang disebut dengan endocentric dan ada yang disebut dengan exocentric. Endocentric di sini maksudnya itu jika head daripada noun tersebut, noun phrase tersebut itu menentukan makna. Sedangkan exocentric ini jika headnya tidak bisa menentukan makna. Misalkan dari segi schoolboy. Jadi di sini yang menentukan makna adalah boy-nya sebagai head. Mother-in-law, ini juga yang menentukan makna itu adalah mother-nya sebagai head. Sedangkan red skin dan pickpocket ini maknanya belum tentu, yang menentukan adalah skinnya atau pocketnya. Karena memang red skin ini artinya a person who has red skin. Kalau pickpocket ini a person who steals one's pocket, atau disebut dengan maling. Gitu. Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi schoolboy di sini ini artinya special type of boy. Ada juga boy school. Nah, kalau ini special type of school. Jadi school di sini yang menentukan makna daripada klase ini. Ada juga yang ini, boy ini yang menentukan makna daripada klase schoolboy. Inilah disebut dengan endocentric, mana maknanya ditentukan oleh headnya. Sedangkan red skin dan pickpocket ini adalah tidak ditentukan oleh headnya. Jadi red skin ini person who has red skin. Ini person who takes others pocket. Makanya disebut dengan exocentric. But we cannot freely generate the meaning, so they must be listed in our mental lexicon. Maksudnya ini tidak bisa secara bebas kita menentukan makna sendiri, sehingga memang ini mau tidak mau bagi non-English speakers ini biasanya dihafalkan atau dipahami. Recursion. Nah, recursion ini maksudnya bagaimana noun phrase itu bisa digabung dengan kata noun itu bisa digabung dengan kata-kata lain yang lebih banyak. Itu maksudnya lebih produktif. Ya, noun itu bisa lebih produktif. Noun compound bisa lebih produktif karena memang dia tidak hanya bisa digabung oleh satu atau dua kata benda, tapi bisa lebih dari itu. Ya, misalkan kita punya contoh seperti ini, bathroom towel designer meeting. Ini sudah merupakan noun phrase. Ini disebut dengan recursion karena dia bisa digabung oleh beberapa kata benda. Nah, dari segi spelling ada 3 macam. Ada solid atau closed form, ada hyphenated form, ada open space form. Nah, yang solid atau closed form ini biasanya ini adalah bentuk compound yang exocentric. Ya, misalkan housewife dan keyboard. Hyphenated form ini ya biasanya endocentric, ya, word class, mother-in-law.
ada open distance learning. Tapi secara spesifik dalam bahasa Inggris ini tidak ada aturan yang khusus yang mengatur bagaimana penulisan daripada komponen. Ya. Oke. Nah, komponen-komponen yang lain yang memang ini secara tidak langsung tidak masuk dalam unit ini, tapi ya hanya sekedar gambaran saja, ya. Itu ada namanya copulative compound. Copulative compound ini itu adalah gabungan dua entitas yang sama, misalkan fighter bomber. Jadi fighter bomber, dua kata ini memiliki fungsi yang sama. Itu maksudnya disebut dengan copulative compound. Syntactic compound, contohnya bus driver. Ini syntactic compound ini, bus di sini merupakan objek daripada driver karena ini berasal dari kalimat driver who drives bus, person who drive bus, jadi begitu. Ya. Terus ada neoclassical compound. Nah, ini maksudnya neoclassical compound ini jika ada kata atau word yang berasal dari Latin itu digabungkan dengan bahasa biasa. Ada bio, ada chemistry, jadi menjadi biochemistry. Ini merupakan contoh daripada neoclassical compound. Oke, sekian dulu untuk morphological proses kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.